Hai guys, komunitas Battle Youth and Teens GPI Mekarwangi, apa kabar? Senang banget gua akhirnya Marsha Manopo bisa ketemu sama teman-teman lagi meskipun lewat online, tapi gua percaya suatu hari nanti kita pasti akan ketemu onsite. Gua udah kangen banget sama gerejanya teman-teman semua. Kalau gua kesana ya kayak feels like home. Gua bisa jalan-jalan ke atas. Waduh, lihat macam-macam di situ. Waduh, luas banget. Kangen banget sama kalian. Dan hari ini gue ada di sini. Thank you banget buat teman-teman semua yang mempercayakan gue untuk bisa share lagi di tempat ini. Dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang penting, yaitu Indonesia. Yes. Makanya gue pakai baju merah nih. Gue percaya kita semua ada di Indonesia karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua. Haleluya guys. So sermon yang akan gue bawakan hari ini judulnya adalah Indonesia. Nah, di depannya gue pisahin tuh ada I-nya atau I. Jadi aku Indonesia. Apa sih alasan Tuhan melahirkan gue untuk ada di negeri ini? Nah, sebelumnya yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini bangsa kami yang kami cintai Indonesia, Tuhan akan merayakan hari kemerdekaannya di 17 Agustus. Tuhan pimpin kami, pakai kami untuk kami menjadi jawaban untuk negeri kami tercinta, sehingga kami bisa membawa dampak. Kami mau bergerak untuk Indonesia. Pakai Marsha untuk menyampaikan isi hatimu. Aku gak bisa apa-apa tanpa engkau, urapi Marsha, sehingga aku hanya menyampaikan kerinduan hatimu buat teman-teman yang ada di GBI Mekarwangi ini, Tuhan. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright guys, Indonesia. Aku Indonesia. Teman-teman harus menyadari bahwa ada 3 hal yang kita nggak bisa pilih. Yang pertama adalah kita nggak bisa pilih gender kita. Waktu kita dilahirkan, kita sama sekali nggak bisa pilih gender. Emangnya di game. Kalau di game, jelas kita bisa pilih gender kita. Tapi kalau di aslinya nih, nyatanya nih, kita nggak bisa pilih gender kita. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Laki! Nah, yang kedua adalah kita nggak bisa pilih dari mana keluarga kita dilahirkan. Gue kalau bisa milih, gue pengen dilahirkan dari keluarga ya Cristiano Ronaldo lah. Wow. Tapi kan nggak bisa. Dan gue juga sekarang bangga banget punya seorang ayah yang luar biasa. Gue dilahirkan dalam keluarga yang ada di tempat ini di Indonesia ini. Gue seneng banget, bangga banget. Dan itu gue gak bisa pilih dari mana keluarga yang melahirkan kita. Dan yang terakhir adalah kita gak bisa pilih negara mana kita dilahirkan. Setuju ya? 3 hal tadi. Kita gak bisa pilih gender kita gak bisa pilih keluarga kita dilahirkan. Dan yang terakhir adalah kita gak bisa pilih negara kita dilahirkan. Oleh sebab itu, kalau kita dilahirkan di Indonesia, artinya apa? Artinya Tuhan punya rencana buat teman-teman dan buat gua untuk hadir di Indonesia dan berdampak buat Indonesia. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan gak pernah salah pilih, Tuhan gak pernah salah perhitungan. Dia Tuhan yang perfect, Dia Tuhan yang tahu rencananya, karena Dia adalah Alpha dan Omega, dan kita ada di dalam master plan-nya Tuhan. Itu sebabnya hari ini 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Kita harus tahu apa sih alasan kita lahir di Indonesia ini. Karena aku Indonesia, kalian semua Indonesia. Kita harus bergerak maju untuk bangsa kita. Yuk langsung aja kita baca firman Tuhan. Kita buka di Yeremia. Sama-sama kita buka di Yeremia teman-teman semua. Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 itu bilang seperti ini teman-teman. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Dan kalau kita lihat ayat berikutnya, kita lompat deh ke ayat 11. Nah, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wow, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sehingga gue percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita tuh dia udah tahu. Itu sebabnya kita dilahirkan di Indonesia. Dan ayat ini juga berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, usahakanlah ini adalah sebuah kata yang aktif, teman-teman. Usahakanlah, jadikanlah, pergilah, tidurlah. Itu adalah sesuatu kata yang aktif. Nah, di sini dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kemana kamu aku buang. Yang menarik adalah waktu gua lihat kata dibuang ini bahasa aslinya apa ya? Nah, ternyata bahasa asli dari kata dibuang ini adalah gala. G-A-L-A-H. Bacanya adalah galau. Kayak galau gitu ya, enggak, tapi padahal gala. Ini bahasa aslinya. Dan waktu gua lihat artinya adalah to uncover. Wah, keren ya. Unboxing. Sekarang tuh kita sering dengar kata unboxing. Hai guys, gue mau unboxing ini nih. Hai guys, ini gue baru datang kiriman, gue pengen unboxing. Apalagi teman-teman semua yang gue tahu nih tuh muka-mukanya ya, ada influencer Indonesia yang luar biasa. Wah, pasti sering banget unboxing, uncover. Nah, jadi yang Tuhan mau adalah kita mengusahakan sebuah kata yang aktif untuk kesejahteraan kota di mana Tuhan unboxing kita. Di mana Tuhan uncover kita di sebuah Indonesia, di sebuah negara namanya Indonesia. Dan gue percaya waktu Tuhan unboxing produknya, yaitu teman-teman semua, kamu dan aku juga, waktu Tuhan unboxing itu, dia ingin sekali untuk unleash your power supaya menjadi dampak yang luar biasa untuk Indonesia, supaya berdampak kepada kesejahteraan kota kita, bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Karena jelas di sini disebut usahakanlah, dan dia udah punya rencana kenapa kita lahir di Indonesia. Haleluya teman-teman. Nah, waktu kita bicara tentang usahakanlah, berarti ada sesuatu yang kita bisa lakukan loh untuk bangsa kita. Nah, masalahnya adalah kita terlalu sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Either itu wah dia udah banyak melakukan sesuatu, untuk Indonesia akulah apalah, aku nggak bisa lakuin apa-apalah, aku cuman remahan Astor kakak, butiran debu, serpihan Oreo, aduh aku nggak kayak dia lah, dia mah udah banyak lakuin Indonesia. No, waktu kamu membandingkan dengan orang lain, lama-lama kamu menjadi minder sendiri. Itu sebabnya stop bandingin diri kamu sama yang lain. Karena gue percaya Tuhan kasih kekuatan juga, keunikan sendiri buat teman-teman semua. Sehingga ada sesuatu yang teman-teman bisa berikan untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita. Dan teman-teman harus menyadari itu harus dimulai dari diri kita. Harus dimulai dari kita. Yang terjadi saat-saat ini adalah kita bukan mengusahakan kesejahteraan kota kita, tapi kita banyak mengumpat, kita banyak mengutuk untuk bangsa kita Indonesia. Please teman-teman, start speak blessing for our nation. Mulai berkata-kata baik, berkata-kata doa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Stop untuk kita mengutuk, kita memberikan kata-kata yang jahat, yang kurang baik buat bangsa kita. Mulai dari situ aja. Bangsa gue mah, aduh Indonesia gini banget ya, males gue, gak enak banget Indonesia tuh, aduh semuanya serba chaos lah, sampah di mana-mana, orang buang sampah sembarangan, kotor dan lain sebagainya. Aduh males gue sama Indonesia. Wah, daripada kita gibah sama bangsa kita, mendingan ada sesuatu yang kita mulai dari dalam hidup kita, membuktikan bahwa kita cinta Indonesia. Kalau kamu muak, kalau kamu enek ngelihat sampah bertebaran di mana-mana, ya lebih baik dimulai dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Sesimpel itu teman-teman. Membuang sampah pada tempatnya. Mulai nggak gibah sama Indonesia. Mulai terus speak blessing buat Indonesia. Mulai dari start from simple thing.
Hal-hal yang simple. Jadi nggak perlu mikirin yang wah gimana gede-gede, ntar dulu. Mulai dari diri kita dengan sesuatu yang simple. Sebagai tanda kita cinta sama bangsa kita, Indonesia. Kalau kamu melihat bangsa kita banyak sampah, ya kita dong yang mulai dong. Apa yang aku bisa contribute buat bangsa Indonesia? Meskipun kecil, tapi aku percaya kalau dimulai dari kita, waduh, itu akan berdampak sih. Ya, seenggaknya pertama di lingkungan kita sendiri, nanti juga pasti gue percaya akan memberkati kota, bahkan bangsa Indonesia sendiri. Nah, dimulai dari umur teman-teman nih, dari SMP, dari SMA. Nah, kita harus tanamkan rasa cinta kepada Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang lain mengutuk Indonesia, Indonesia nggak bener nih, pemerintahannya kacau. No. Kita, Tuhan aku memberkati pemerintahanku. Tuhan aku berdoa buat pemimpin-pemimpinku. Tuhan aku berdoa damai sejahtera turun atas Indonesia. Sukacita Tuhan turun atas Indonesia. Kesembuhan turun atas Indonesia. Pemulihan turun atas Indonesia. Yang mau katakan amin. Merdeka. Aku jadi semangat sendiri nih. Teman-teman bisa lakuin apa aja untuk menyatakan rasa cintamu kepada Indonesia. Start from us. Dimulai dari diri kita. Sehingga waktu dimulai dari diri kita, aku percaya teman-teman akan menginfluence sekitarmu. Dan mungkin dampaknya gak terlalu besar gitu ya awal-awalnya, tapi yang pasti berdampak teman-teman. Garam itu kan kecil, dikit tuh, dikit aja kalau teman-teman masukin ke makanan rasanya pasti asin, walaupun sedikit ya. Terang walaupun kecil pasti akan terlihat di ruangan yang gelap teman-teman. Dan aku percaya teman-teman pasti bisa menginfluence sekitarmu. Untuk Indonesia yang kita cintai. Yuk saat ini kita mulai berpikir, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan to contribute buat Indonesia? Apa yang bisa aku kerjakan buat Indonesia? Yuk kita sama-sama bergerak. Entah itu sekedar teman-teman jadi bahan curhatan dari teman sekolahmu or anything, it's okay. Yang pasti kamu menjadi jawaban. Nah itu dia. Kamu menjadi jawaban dan kamu menjadi harapan untuk Indonesia. Yang mau katakan amin. Sebab sekali lagi Tuhan punya rencana di dalam hidupmu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyelesaikan pekerjaannya. Ketika dalam penciptaan hari ke-7 dia bukan capek. Dia berhenti bukan capek, tapi karena sudah selesai. Tuhan Yesus mati di kayu salib, terakhir yang dia katakan sudah selesai. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia sudah punya rencana, master plan, grand plan-nya dia udah punya tuh. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan kita gak pernah memulai sesuatu sebelum dia menyelesaikannya. Itu kerennya Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman melihat Tuhan start something atau Tuhan melakukan sesuatu, gitu ya, memulai sesuatu, itu tanda bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Itu sebabnya ketika kamu lahir, engkau memulai hidup yang baru, itu tanda bahwa Tuhan sudah menyelesaikan rencananya di dalam hidupmu. Ketika engkau lahir di Indonesia, itu tandanya Tuhan sudah menyelesaikan rencanamu untuk Indonesia juga. Wow, makanya kita lahir di Indonesia. Jadi bukan sebuah kebetulan teman-teman. Yang percaya katakan amin. Bukan sebuah kebetulan. Dan aku percaya semua udah ada di dalam rencananya Tuhan. Dan rencana Tuhan itu luar biasa. Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang, perhatikan ini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Jadi waktu Tuhan punya rencana untuk Indonesia, dia udah tahu sebelum dunia dijadikan. Luar biasa ini. Kita buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Waktu Tuhan punya rencana untuk Indonesia, dia udah siapin orang-orangnya, pahlawan-pahlawannya. Dan saat ini pahlawannya gue percaya lahir dari komunitas Battle Youth and Teens GBI Mekarwangi. That's why you are born in Indonesia. I
Indonesia. Aku Indonesia. Karena rasa cinta kita sama Indonesia dan kerohanian kita itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Ketika kita mencintai Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana. Kita dilahirkan di bangsa ini, itu sebabnya kita juga pasti mencintai bangsa kita. Dan sekali lagi, Tuhan punya rencana. Dan Dia mau kamu hidup di dalamnya. Yang mau katakan amin. Yuk bilang kemana ya? Ini di YouTube ya. Oh, kalau di gereja apa bisa ya? Bisa. Kamu dipakai Tuhan untuk Indonesia. Kamu dipakai Tuhan untuk di Indonesia. Tunjuk layar aja lah. Kamu akan dipakai Tuhan untuk Indonesia. Kita nggak akan pernah tahu anak-anak muda ini, anak SMP, anak SMA di GBI Mekarwangi, masa depannya mungkin akan menjadi seseorang yang dibanggakan sama Indonesia. Menjadi pemimpin Indonesia. We will never know. Let's pray together. Mari kita berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan. Yang pasti untuk Indonesia. Aku Indonesia. Happy nih kalau sharing pas ada kemerdekaan Indonesia, karena kayak semangat aja gitu. Sekarang waktunya kita berjuang untuk mensejahterakan kota dan bangsa kita. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu, aku uncover, aku unboxing. Tuhan bawa kita ke Indonesia, dan ini dia anak gue nih. Di unboxing, di uncover, dan gue percaya, Tuhan akan pakai teman-teman semua luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang akan gue bagikan buat teman-teman semua tentang bagaimana langkah supaya kita bisa berdampak buat Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia supaya kita bisa bergerak untuk Indonesia. Dan mungkin ini kita bisa mulai praktekkan sejak dini, sejak teman-teman masih SMP dan sejak teman-teman masih SMA saat ini, aku bisa praktekkan ini juga. Apa yang bisa aku lakukan ya Kak? Aku pengen bergerak nih, tapi aku nggak tahu dari mana, aku nggak tahu gimana caranya, dan aku nggak tahu mau kemana, gimana ya Kak caranya ya Kak ya? Nah ini dia, semoga hari ini teman-teman terbakar dan teman-teman memutuskan untuk bergerak untuk Indonesia. So, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu untuk Indonesia, bergerak untuk Indonesia. Nah, yang pertama yang teman-teman harus sadari adalah apapun yang engkau lakukan, sumbernya, dasarnya, fokusnya harus kerajaan Allah. Sekali lagi, yang pertama yang teman-teman mau lakukan, jika teman-teman mau melakukan sesuatu, yang pertama yang engkau harus sadari, sumbernya, dasarnya, ya, pusatnya itu harus kerajaan Allah. Itu harus tentang Tuhan. Yang mau katakan amin. Kolose 3 ayat 23 bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu mau kerjakan untuk bangsamu, perbuatlah itu seperti yang kamu lakukan untuk Tuhan. Sebagai tanda cintamu kepada Tuhan dan juga cintamu kepada Indonesia. Semuanya tentang kerajaan Allah, semuanya tentang Tuhan. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, ini berkenan gak ya? Ini sesuai firman Tuhan gak ya? Ini Tuhan disenangkan gak ya kalau aku melakukan hal ini? Semuanya berpusat sama firman Tuhan, berpusat pada kerajaan Allah. Kalau teman-teman udah mulai suka-sukaan gitu ya, bagaimana gaya pacaran kamu, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu juga akan berdampak buat orang lain akan melongo. Wah, kok bisa ya hari gini mereka pacaran tapi menjaga kekudusan. Waduh, sesuatu itu teman-teman. Karena kita melihat saat-saat ini betapa harga diri dari penghormatan, harga dari sebuah penghormatan kepada sebuah hubungan, sebuah pernikahan itu sepertinya Nah, kita bisa mulai dari situ. Semuanya dasarnya firman Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama.
fokusnya firman Tuhan, berkenan atau enggak nih. Ibaratnya ini menyenangkan hati Tuhan atau justru menyakiti. Nah yang kedua, setelah fokusnya, dasarnya, pusatnya adalah Tuhan dan kerajaan Allah, yang kedua adalah ini teman-teman, engkau harus melihat kebutuhan apa yang generasi ini sedang butuhkan. Dan kita bisa lihat sekitar, apa ya kira-kira yang generasi ini butuhkan, apa yang kira-kira teman aku butuhkan ya kak. Penerimaan mungkin, penerimaan ya orang sekarang pengen dinotis lah ibaratnya. Jadi kalau udah dinotis dia seneng banget. Mungkin penerimaan, ngomong tentang mental issue mungkin, awareness, ngomong awareness kesehatan, awareness mental, anything, apapun yang dibutuhkan sama generasi ini. Teman-teman bisa lihat tuh. Nah kalau teman-teman terbeban, teman-teman langsung melakukan sesuatu di situ. Misalnya banyak sekarang, aduh gua mental breakdance kak. Bangunlah sebuah mental awareness, start from now. Aduh gua ngeliat masa depan kita makanannya tambah nggak bisa dijaga kesehatannya kak. Nah mulailah bangun dengan sesuatu yang sehat, awareness dari healthiness, awareness untuk healthy dan lain sebagainya. Lihat kebutuhannya, apa sih yang generasi ini butuhin? Pertemanan, buatlah pertemanan yang baik. Komunitas, buatlah komunitas yang sehat. Sehingga kita tetap mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan meng-uncover kita. Haleluya. Yang kedua adalah kebutuhan. Jadi yang pertama pusatnya, dasarnya, sumbernya harus tertuju kepada kerajaan Allah. Yang kedua adalah kita melihat kebutuhan generasi. Apa yang generasi ini butuhkan? Teman-teman lihat kiri kanan depan belakang, buka matamu, taruh hati di situ. Kalau teman-teman terbeban untuk melakukan sesuatu di situ yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan banyak generasi, lakukan. Meskipun dampaknya nggak terlalu besar atau belum besar, karena gue percaya segala sesuatu yang besar pasti dimulai dengan sesuatu yang kecil. Waktu teman-teman melangkah, start from yourself, lo lihat deh bagaimana Tuhan akan bawa lo semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Just do it, lakuin aja. Yang mau katakan? Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, ini juga penting. Yang ketiga tuh ini, justru ini yang bisa kita lakukan, yaitu pemuritan. Kok pemuritan? Apa hubungannya ke pemuritan sama apa yang kita lakukan buat bangsa? Ada banget. Teman-teman sejak dini, teman-teman harus mulai memuridkan dan dimuridkan. Ketika teman-teman dimuridkan bukan untuk teman-teman sendiri, tapi untuk teman-teman juga memuridkan. Dan ini salah satu kata kerja yang aktif juga. Matius 28 bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita baca aja deh yuk. Haleluya. Matius 28. Ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pemuritan. Kalau orang bingung yang mana, apa sih pemuritan, Kristen banget konsepnya. Ya sebut aja kaderisasi. Kaderisasi. Bagi hidup buat orang lain. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Alkitab berkata, Tuhan Yesus juga bilang, di Yohanes juga tertulis seperti ini, perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Bukti kasih itu yang harus kita berikan bagi hidup buat orang lain. Hidup kita bukan buat diri kita sendiri, tapi kita share our life one and another, bagi hidup dengan orang lain. Kalau ada temanmu yang ada masalah, cerita, apa sih, kenapa yang nggak jadi masalah lu, kenapa sih, apa yang bisa gue bantu sih, apa yang bisa gue tolong sih. Karena akhir-akhir ini kita harus saling menolong, saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan. Keadaan lagi nggak menentu, itu sebabnya ini waktunya kita untuk jalani pemuritan.
Pergi menjadikan semua bangsa muridku dan mengajar tentang kasih kepada siapapun yang Tuhan kirimkan di dalam hidupmu. Yang mau katakan amin, yuk bilang ke layar lagi deh, waktunya pemuritan. Haleluya. Dan ini sangat berdampak buat Indonesia. Kalau setiap orang tahu bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, waduh, coba teman-teman bayangin, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Waktu ajaran kasih itu kita tampilkan, kita pertontonkan, kita ajarkan, dan mereka hidup dalam kasih. Ini sampai meluas kemana-mana, tertebar kemana-mana. Wah, ini menjadi dampak yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Istilahnya kita bisa revolusi mental, revolusi perilaku, akhlak. Wah, ketika kasih itu mengalir di antara kita, terutama di kita dulu deh, dan itu akan menyebar kemana-mana. Yang mau katakan amin? Yes. Dan yang terakhir, ini penting. Perhatikan masa depanmu. Sama-sama ya, perhatikan masa depanmu. Sehingga apa yang kamu mau lakukan untuk Indonesia, perhatikan masa depan. Teman-teman harus mulai pikir ini, 5 tahun lagi, gue mau ngapain ya? Atau dari 3 tahun lagi, gue kalau lulus SMP ini, gue mau SMA di mana ya? Gue lulus dari SMA, gue mau kuliah di mana ya? Gue mau jadi apa ya? Ada sesuatu yang teman-teman pikirkan dan invest di situ. Yang mau katakan amin? Yes. Dan waktu kita tahu, wah, gue mau kesini, nah itu udah mulai terarah tuh teman-teman. Dan kita boleh berjalan di situ, invest hidup kita, belajar, latihan, supaya apa yang kita lihat, apa yang secara visioner gitu ya, yang mau kita jalanin masa depan kita, 5 tahun lagi gue harus seperti ini, 3 tahun lagi gue harus seperti ini. Lihat masa depan, gue pengen melihat Indonesia seperti ini. Waduh, itu juga lebih seru lagi. Tuh, aduh kak, aku sekarang gemes ngelihat sosial media yang isinya banyak banget toksiknya. Nah, teman-teman mulai pikirin, aku nggak mau masa depan Indonesia generasinya lemah misalnya. Aku nggak mau masa depan Indonesia generasinya tuh tidak menganggap penting tentang hubungan. Karena kita melihat di TikTok, di sosial media, di Instagram, aduh orang tuh udah, wah, seru lah pokoknya lah. Dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi menjadi tren. Nah, ini waktunya teman-teman untuk untuk hadir di situ, untuk memikirkan masa depan. Wah, kalau ini yang terjadi terus, ini yang menjadi makanan buat generasi ini, apa jadinya nanti generasi yang ada di bawah gue? Itu teman-teman harus pikirin tuh. Jadi mulai sekarang mulai bikin konten yang baik, mulai bikin konten yang sesuai dengan value firman Tuhan. Mungkin konten tentang relationship, toxic relationship, terhadap teman, terhadap pacar, apapun, anything. Yang pasti itu sumbernya, pusatnya harus tentang firman Tuhan. Haleluya. Mulai pikirin masa depan. 4 hal ini aja teman-teman. Sumbernya, pusatnya harus Tuhan. Lihat kebutuhan generasi apa. Pemuritan. Dan yang terakhir, lihat masa depan. Itu yang bisa teman-teman pikirkan sebelum teman-teman melakukan sesuatu untuk Indonesia. Yuk, saatnya kita bergerak buat Indonesia. Bukan lagi menjadi penonton aja, tapi kita mulai menjadi pemain. Bahkan bukan hanya sekedar pemain saja yang di lapangan. Teman-teman menjadi the game changer buat Indonesia. Tahu nggak sih game changer tuh kayak apa? Misalnya apa ya? Giannis lah, Milwaukee Bucks. Waduh. Dia membawa perubahan untuk timnya. Dia membawa kemenangan, the game changer. Tiap Giannis masuk, pokoknya, waduh, jago lalu itu tim. Michael Jordan, Messi, Cristiano Ronaldo, the game changer. Teman-teman bisa menjadi the game changer untuk Indonesia. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yuk, aku mengajak teman-teman sekarang mulai berpikir semenjak teman-teman muda saat ini ya. Teman-teman mulai, Tuhan, apa yang aku bisa usahakan untuk kesejahteraan kotaku ya. Karena firman Tuhan bilang kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kamu juga. Berhenti mengutuk, mulai memberkati. Haleluya. Mulai mendoakan. Berhenti julid, mulai speak blessing buat bangsa kita.
lakukan sesuatu start from ourselves untuk mengusahakan kesejahteraan ke kota di mana Tuhan unboxing kita. Doakan kotamu. Yang mau katakan amin. Dan gue percaya ini waktunya kita untuk berdiri, waktunya kita untuk bergerak. Sekecil apapun langkahmu, itu akan sangat berarti untuk bangsa kita Indonesia. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur buat hari ini. Makasih kami udah belajar tentang apa yang harus kami lakukan untuk bangsa kami. Aku percaya Tuhan Engkau punya rencana untuk setiap kami di bangsa kami tercinta. Dan saat ini aku berdoa buat anak-anak mudamu Tuhan Yesus di GBI Mekarwangi. Pakai mereka, aku berdoa dari tempat ini lahir anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang mencintai Tuhan, anak-anak muda yang menjadi contoh dan teladan, dan bahkan berdampak buat kota dan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Engkau melahirkan kami di negara kami Indonesia. Kami mau melakukan sesuatu untuk bangsa kami. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright guys, itu aja dari gua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.